laki itu ambil uangnya, rusak rumah tangganya, dan Anda sebagai pelakor. Sebaliknya begitu juga, sebagai laki-laki, ambil hartanya itu perempuan kaya raya itu, kita ambil, kita curi kain kafannya, lepas itu kita bagi ritual, kita bagi minyak, pewangi. Nah, itu akan menimbulkan sesuatu, kodam itu akan ketarik ke situ. Misalnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku menembus misteri dimanapun Anda berada ya, semoga hari-hari Anda, setiap hari Anda selalu ingat kepada Tuhan Anda, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarga Anda diberkahi rahmat, taufik, hidayah, dan selalu diberkahi iman dan Islam untuk menjalankan kehidupan ini yang penuh dengan kebersamaan, penuh dengan kebahagiaan. Saudaraku menembus misteri dimanapun Anda berada ya, dunia ini seringkali mengecohkan pikiran kita, seringkali membuat kita ini terlupa, seringkali membuat bahwa diri kita ini siapa. Tetapi sesuatu yang kita mau sebetulnya yang terbaik ya, sesuatu yang kita harapkan ini adalah yang terbaik sebetulnya. Tetapi takdir semua itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya berusaha, yang menentukan adalah Allah. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain tertimpa sesuatu masalah, tetapi kita kembalikan kepada diri kita, kekurangan kita, introspeksi, dan kita dapat membawa diri yang akhirnya semua apa yang kita lakukan ini dapat diterima oleh orang lain. Saudaraku dimanapun Anda berada ya, pada konten kali ini kami akan meneruskan konten-konten tentang pengasih ya. Minta maaf, di sebelah sana itu adalah jalan ya. Kenapa kami mengambil tempat di sini ya? Karena kami tidak mau mendengar dari satu rumah kami, kawan-kawan kami ini berisik atau apa, dan kami memilih untuk mencari tempat yang sesuai, sesuatu yang beda dalam menyampaikan konten ini. Saudaraku menembus misteri ya, pada kali ini kami akan mengingatkan kepada diri saya pribadi bahwa diri saya juga banyak kekurangan dan kekhilapan dalam menghadapi dalam ilmu apapun. Dan kami memetik dari sesuatu perkataan dari guru kami. Dia ini bunyinya begini: kalau kamu nak mencari sesuatu ilmu yang baik, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan kamu habiskan seluruh hidupmu, kamu mungkin sedikit saja yang akan kamu temui bahwa ilmu yang bagus itu. Tetapi jika kamu menginginkan ilmu yang jahat, 1 malam, bahkan 1 jam kamu boleh dapatkan. Saudaraku menembus misteri yang saya hormati ya, saudaraku, dan kali ini kami akan membawakan tema pengasih atau minyak pengasih yang berhubungan dengan yang ada perjanjian dengan makhluk astral. Nah, ini. Jadi pengasih ini ada juga yang perjanjian dari makhluk-makhluk tertentu, misalnya jin, genderuwo, setan, dan sebagainya. Saudaraku menurut misteri, namanya juga pengasih. Pengasih mantra itu tidak tertulis dalam ajaran agama Islam. Next, sampai sini paham ya?
Kalau pengasih mantra itu berbentuk suatu aura yang ini lebih black dan magic gitu. Magic dan black, termasuk black, hitam ditambah hitam. Ada perjanjiannya makhluk satu dengan makhluk lain. Maksudnya perjanjiannya dari manusia yang mengambil ilmu itu dengan si makhluk astral tersebut. Dan kami di sini akan menerangkan, yaitu pengasih, dan pengasih kita sudah terangkan. Sekarang kita membicarakan minyak pengasih. Nah, minyak pengasih, saudara, ada dua, yaitu minyak pengasih yang pertama ini adalah minyak pengasih yang ada hubungannya, perjanjiannya dengan makhluk astral, misalnya gendruwo, setan, kodam, jin, dan sebagainya. Minyak pengasih yang sebegini ini berasal dari bangkai-bangkai hewan, bangkai manusia, dan barang-barang najis. Paham ya? Next, sampai di sini. Jadi minyak pengasih yang sebegini mungkin Anda sudah tahu apa minyak pengasih apa. Misalnya begini, Anda pergi niatnya untuk berobat, ya, niatnya untuk berobat. Tapi Anda pergi ke tempat dukun itu malah dibagi minyak. Ah, ini minyak ini begini untuk ini. Sebetulnya kita ini untuk berobat, tetapi kita malah dipesongkan dengan benda-benda begitu. Apakah Anda tahu minyak itu berasal dari apa? Mungkin Anda tidak tahu minyak itu berasal dari apa dan dibuat dari apa. Kalau Anda muslim, coba cerna dengan pikiran hati Anda. Anda sholat. Kalau Anda misalnya membawa pengasih yang sebegitu minyak atau apa, saya tidak sebutkan minyak itu minyak apa, tetapi saya sudah bagi kategori bahwa minyak itu berasal dari ini yang berasal dari najis. Anda sholat tidak sah, Anda mengaji tidak sah, Anda berdoa karena sholat ini suci, anggota badan suci, semua suci. Saudaraku, menembus misteri. Dan nomor dua adalah minyak mahabbah pengasih asma, yang di situ isinya adalah doa-doa dari ilmu-ilmu hikmah, doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak dipotong di tengah jalan. Kalau dipotong di tengah jalan, makna aslinya ini sudah rubah. Next, sudah paham di sini ya? Nah, tetapi bahan-bahannya misalnya itu minyak biasa ya, yang boleh untuk sholat. Nah, itu minyak pengasih itu ada dua. Saya tidak menyuruh Anda memilih sesuatu, tetapi Anda punya pikiran, punya akal. Saya bagi tahu jalan, arah kemana Anda memilih, arah ke kiri atau arah ke kanan. Saudaraku, menembus misteri. Sampai di sini paham? Jadi minyak mahabbah yang isinya adalah doa-doa, ayat-ayat suci Al-Quran, ilmu hikmah yang dimasukkan dalam minyak tersebut, yang tidak mengandung satu alkohol, dan diperbolehkan dan untuk mewangian kita waktu sholat. Boleh diperbolehkan kalau kita waktu melakukan sholat. Saudaraku, menembus misteri. Yang kedua, ya, itu pengasih tadi ada minyak pengasih ada dua, yaitu kita membahas benda. Yang kedua adalah benda-benda sakral yang dikeramatkan, ya, misalnya ake atau apa, dan di situ dimasukkan kodam dan ada perjanjiannya tersendiri di situ, ya. Dan misalnya ini boleh disuruh, itu kenakan itu laki-laki itu ambil uangnya, rusak rumah tangganya, dan Anda sebagai pelakon. Sebaliknya begitu juga, sebagai laki-laki ambil hartanya itu perempuan kaya raya itu, dan
lepas sesudah habis semuanya kita lari. Nah, jadi di situ ada perjanjian ya, benda-benda begitu ada perjanjian-perjanjian. Nah, ada perjanjian-perjanjian. Kebiasaannya benda-benda sebegini ini ada ritual-ritual tertentu di malam-malam yang tertentu ya, di malam-malam yang tertentu. Saudaraku menembus misteri. Yang nomor 3 adalah pengasih yang memuja suatu tempat keramat yang dikeramatkan ya. Pergi ke suatu tempat yang dikeramatkan dan di situ ada doa atau ayat-ayat yang dibaca dan mereka dan kodam itu akan muncul dan akhirnya timbul satu perjanjian. Loh, apa bisa sih Pak? Bisa. Di konten menembus misteri nanti akan kami contohkan hal-hal yang sebegitu. Bukan kami mengajar, tetapi jadi manusia Anda harus cerdas, meneliti dan menelaah dalam situasi yang begini. Saudaraku menembus misteri dimanapun Anda berada, sesuatu yang nampak di depan mata jangan Anda langsung nilai bahwa itu baik. Sesuatu yang nampak di depan Anda jangan Anda nilai bahwa itu buruk, tetapi Anda harus berpikir karena Anda dikaruniai pikiran untuk berpikir. Saudaraku menembus misteri. Jadi contoh-contoh ya, contohnya sajalah. Kami dari tadi mengawali, kalau kita mengambil ilmu yang jahat, satu malam kita akan mendapatkan itu. Misalnya begini, ada orang meninggal, ya kita ambil, kita curi kain kafannya, lepas itu kita bagi ritual, kita bagi minyak, pewangi. Nah, itu akan menimbulkan sesuatu, kodam itu akan ketarik ke situ. Misalnya ya Anda ini meyakini bahwa batu itu punya keramat dan Anda keramatkan bahwa itu pun juga keramat. Karena itu Anda dalam berketuhanan, iman, ketuhanan, ketauhidan ini kita harus tetap satu. Saudaraku menembus misteri yang saya hormati, contoh satu lagi. Misalnya Anda pergi ke tempat dukun, lepas itu dibagi raja atau benang atau apa. Apakah Anda tahu itu isinya apa? Anda pasti tidak tahu. Mungkin si orang tua itu inti untuk keselamatan, untuk begini, untuk keselamatan. Tetapi saya terangkan, kalau di dalamnya itu tetap mengandung kodam. Kodam adalah dalam arti buruh, pekerja. Kalau Anda mempunyai kodam jin, Anda mempunyai pekerja jin. Dan suatu ketika si jin ini, kalau Anda meninggal, akan minta bayaran kepada Anda. Next, sampai sini paham saudara menembus misteri? Saudaraku menembus misteri yang saya hormati ya, banyak sekali orang ini, orang yang tidak berpikir panjang, yang akhirnya mengambil jalan pintas, yang akhirnya mengambil sesuatu yang merugikan dan memudaratkan pada dirinya. Tetapi saya berpesan ya, saudara menembus misteri, apapun yang berlaku dalam kehidupan kita, jangan kita selalu menyalahkan orang lain, kembali kepada kita, diri kita sendiri. Apa nawa itu yang sebetulnya? Apa nawa itu Anda sebetulnya dalam hidup ini? Dalam Anda meniti karir, dalam Anda mencari ilmu, dalam Anda berkasih sayang, dalam Anda mencari cinta. Kalau Anda masih menyalahkan orang lain, maknanya Anda belum menemukan, belum mengenal diri Anda itu siapa. Saudaraku menembus misteri, dari kami menembus misteri, apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam kami menyampaikan, kami menerima dan berbuka hati, berbuka pikiran, Anda mengoreksi kami. Dari kami menembus misteri channel, wabillahi taufik wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.